Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang materi bisnis dan tantangannya dalam situs jaringan. Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Jenis-jenis sistem informasi manajemen bisnis berdasarkan kelompoknya. Terdapat 3 bagian, yakni aplikasi bisnis, intranet dan eksternet, e-bisnis, e-commerce, dan e-government. Sistem informasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, informasi fungsional, yang kedua, informasi perusahaan, dan yang ketiga, antar organisasi. Jenis-jenis transaksi e-commerce, bisnis ke bisnis, e-commerce yang penjual dan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan, perdagangan kolaboratif. E-commerce, di mana pada mitra bisnis berkolaborasi secara elektronik, bisnis ke konsumen. E-commerce yang penjualannya adalah perusahaan dan pembelinya adalah perorangan, juga disebut e-tailing, konsumen ke konsumen. E-commerce di mana seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain, konsumen ke bisnis. E-commerce di mana pelanggan memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu dan pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa ke pelanggan. Perdagangan intrabisnis atau intraorganisasional, e-commerce di mana perusahaan menggunakan EC secara internal untuk memperbaiki operasinya. Ya. Area pendukung bisnis e-commerce yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, orang, yaitu para penjual, pembeli, perantara, ahli sistem informasi, dan karyawan lainnya. Yang kedua, kebijakan publik, yaitu terdapat berbagai isu hukum dan kebijakan serta peraturan lainnya. Dan yang ketiga, pemasaran dan periklanan, yaitu biasanya membutuhkan dukungan pemasaran dan periklanan. Yang keempat, layanan pendukungan, yaitu berbagai layanan dari pembayaran hingga pengiriman pesanan. Dan yang kelima, kemitraan bisnis, yaitu usaha bersama, pasar elektronik, serta interaksi antar perusahaan bisnis. Manfaat dan keterbatasan menggunakan bisnis e-commerce. Manfaatnya yakni kemampuan untuk dapat dengan mudah dan nyaman memberikan layanan informasi, serta berbagai produk ke orang-orang kota, di desa, dan di berbagai negara berkembang. Keterbatasan teknologi dan non-teknologi yang telah memperlambat pertumbuhan dan penerimaan meliputi kurangnya standar keamanan yang diterima secara universal dan telekomunikasi yang tidak cukup serta mahalnya akses. Fungsi sistem informasi dalam bisnis. 1. Untuk menjaga hardware, software, penyimpanan data, dan lain sebagainya. Terdapat CEO yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi bagi perusahaan, terhadap CSO yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi bagi perusahaan, terdapat CPO yang bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan mematuhi setiap hukum mengenai privasi data. Komponen dan struktur sistem informasi manajemen. Ada 3, komponen sistem informasi secara fungsional, yang kedua komponen sistem informasi secara fisik, dan yang ketiga struktur informasi manajemen. Komponen sistem informasi secara fisik, yakni perangkat keras, perangkat lunak, database, produser pengoperasian, personalia pengoperasian. Struktur sistem informasi manajemen, yaitu hakikat struktur informasi manajemen,
struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen, dan struktur sistem informasi berdasarkan aktivitas pengendalian manajemen. Komponen sistem informasi secara fungsional dibagi menjadi 5, yakni sistem administrasi dan operasional, sistem pencarian, sistem pelaporan manajemen sistem, sistem manajemen data, dan sistem database. Situs jaringan. Situs jaringan seringkali dikenal dengan situs jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan bentuk dari media sosial dan juga merupakan jenis media massa, yaitu berupa media digital. Keberadaan jejaring sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi secara mudah dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan telepon. Solusi menghadapi tantangan bisnis dalam situs jaringan. Yang pertama, melakukan transformasi digital. Yang kedua, transformasi digital setiap hari semakin maju dan canggih. Sistem ini memiliki banyak manfaat untuk perkembangan dunia bisnis karena teknologi yang ada dalam transformasi digital dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dan hasil yang cukup maksimal. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan perkembangan teknologi. Dan yang keempat, selain kecepatan perkembangan teknologi, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Dan yang kelima, mengatasi masyarakat yang sering berubah. Keenam, selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Selanjutnya, mengatasi adanya persaingan tinggi, dan yang terakhir, teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Jenis-jenis situs jaringan dalam bisnis yaitu Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan YouTube. Manfaat situs jaringan dalam bisnis, membangun relasi dengan cepat dan akurat, meningkatkan brand awareness, meningkatkan riwayat pencarian produk, mendapatkan informasi secara aktual, dan mampu berkomunikasi secara real time. Tantangan bisnis dalam situs jaringan. 1. Tertinggal dengan transformasi digital, perkembangan teknologi yang terhambat, keinginan masyarakat yang berubah, persaingan tinggi, dan adanya zero surveillance. Solusi menghadapi tantangan bisnis dalam situs jaringan. Yang pertama, melakukan transformasi digital, dan yang kedua, meningkatkan kecepatan perkembangan teknologi. Yang ketiga, mengatasi masyarakat yang sering berubah. Yang keempat, mengatasi adanya persaingan tinggi. Dan yang kelima, mengatasi zero surveillance. Mbak, salah ya, Mbak? Tadi sudah dibaca ya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.